الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu berusaha untuk selalu menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang memiliki derajat muttaqin, derajat yang terbaik, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang kita jalani saat ini maupun insyaallah kebahagiaan yang akan kita peroleh ila yaumil akhir, di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang sama-sama kita ketahui di dalam kehidupan dunia ini ada dua jenis golongan manusia. Ada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang selalu menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segolongan manusia yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang seperti ini ingin mencari sesembahan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya apa yang ada pada diri kita, harta, pangkat dan jabatan serta kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka oleh karena itu, agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita harus menjadi manusia yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, paling kurang di dalam kehidupan dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 faktor yang menjadi penyebab ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama yang menjadi ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia memiliki ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu yang dimilikinya dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga apa yang dimilikinya, sehingga ilmu yang dimilikinya tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan hambanya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi." Barang siapa yang mengharapkan dunia atau ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin memiliki akhirat atau bahagia dengan akhirat, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin memiliki bahagia dunia dan akhirat, atau bahagia kedua-duanya dunia dan akhirat, hendaklah dia harus memiliki ilmu. Maka apabila manusia sudah betul-betul mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya ilmu yang dia miliki haruslah betul-betul dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan digunakan atau diamalkan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sehari-hari, yang sesungguhnya adalah untuk memperkokoh keimanan manusia itu sendiri. Lalu faktor yang kedua yang menyebabkan manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena sesungguhnya memiliki perasaan atau sifat kesombongan yang dimiliki pada dirinya, padahal sesungguhnya sifat kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dipakai oleh iblis setan laknatullah. Maka oleh karena itu, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya iblis menolak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qala manaka alla tasjuda iza amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin." Yang artinya, apakah yang menghalangimu wahai iblis laknatullah untuk sujud kepada Adam atas perintahku? Lalu iblis menjawab, "Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah." Quran surat Al-A'raf ayat 12. Faktor utama yang menyebabkan lahirnya sifat sombong adalah karena kelemahan iman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Padahal sesungguhnya kepintaran, ketampanan, kekuasaan, harta, pangkat dan jabatan dan sebagainya adalah sesuatu hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sendiri. Justru sebaliknya, orang-orang yang beriman insyaallah akan menjadi orang yang tawadu dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu faktor yang ketiga yang menyebabkan ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kebodohan yang tidak disadari pada dirinya sendiri, karena tidak mempunyai ilmu maupun memiliki ilmu tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang positif. Ilmu yang dimiliki seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia seperti itu adalah manusia yang jahil, dan di zamannya disebut dengan zaman jahiliyah, sebagaimana yang dicontohkan pada saat itu yang terjadi, yaitu pada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu faktor yang keempat
yang menyebabkan manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki perasaan buruk sangka atau dugaan negatif yang sangat berlebihan pada diri manusia itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Ada manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir, takut ditimpa dengan kemiskinan, terusir dari tempat tinggalnya, terancam dengan kedudukannya dan sebagainya. Begitulah memang yang diduga sebagaimana yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang sejenisnya yang dengan dia dugaan seperti itu sebenarnya sama sekali tidak beralasan. Mereka tidak mau masuk Islam dan menerima kebenaran-kebenaran atau ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Bahkan mereka menganggap orang yang benar, menganggap orang yang beriman adalah bodoh, padahal sesungguhnya merekalah yang tidak mengetahui karena kebodohan dan kebencian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita justru sekarang banyak mendapatkan orang-orang yang menyesal masuk Islam dan menerima ketentuan-ketentuan Islam. Menyesal bukan karena tidak suka atau menyesal karena mengapa masuk Islam, tidak menyadari bahwa sesungguhnya Islam ini adalah agama yang konsekuen. Islam adalah agama yang benar. Lalu faktor yang kelima yang menjadi sebab ingkarnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka mengingkari akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lebih suka mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, padahal Islam tidak pernah melarang atau membenci tradisi-tradisi nenek moyang selama itu tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam. Namun karena fanatisme yang berlebihan pada tradisi nenek moyang mereka, akhirnya banyak orang-orang yang tidak kritis, banyak orang-orang yang mengikuti tradisi yang tidak baik dan tidak benar, padahal sesungguhnya tradisi yang salah sudah semestinya tidak diikuti. Yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk menjalankan tradisi yang benar sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Itulah 5 faktor yang membuat manusia yang menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada seluruh hambanya untuk selalu taat dan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya. Maka setiap kita dituntut untuk menghindari dan membuang jauh-jauh 5 faktor pada diri kita masing-masing. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.